LNJ apa kabar? Luar biasa, gemilang, we are smart, sharing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teman-teman, selamat datang kembali di LNJ Academy di edisi yang ke-8. Hari ini kita akan belajar tentang how insurance underwriting works. Ini kelanjutan dari pelajaran kita minggu lalu, yang mana kita bicara minggu lalu itu how do the modern insurance work. Jadi kita minggu lalu membahas bagaimana broker asuransi modern itu bekerjanya atau cara kerjanya seperti apa. Nah, teman-teman, saya dapat insight banyak lagi kemarin karena saya beberapa hari yang lalu melakukan assessment lagi terhadap beberapa orang broker assessor. Dan memang saya menemukan bahwa belum banyak orang yang melakukan bisnis broker asuransi secara modern seperti yang kita pelajari. Ya, kita sadarin bahwa kita termasuk yang bagian dari broker-broker yang pertama yang menyadari bahwa kita harus bertransformasi menjadi broker asuransi modern. Ya. Oke, minggu lalu ada 5 atau 6 hal yang dilakukan oleh broker asuransi modern. Yang pertama yang kita bahas minggu lalu yaitu tentang marketing. Bagaimana cara marketing, sales dan marketing asuransi modern atau broker asuransi modern yang dilakukan oleh yang sistematis, ya. Nah, kegiatan yang kedua yang dilakukan oleh broker modern adalah yaitu penempatan asuransi, insurance placement. Yaitu kalau kita sudah berhasil mendapatkan klien baru, dan klien baru ini kita perlu mendapatkan data-data dari apa yang ingin diasuransikan. Apakah karyawannya, ataukah mobilnya, rumahnya, pabriknya, proyeknya, atau jaminan-jaminannya. Oke. Kalau kita sudah mendapatkan data-data itu, maka data itu akan kita olah, akan kita buat dalam bentuk sebuah dokumen yang namanya insurance placing slip. Dan saya rasa sudah pernah semua membuat, di marine ada, di construction ada, di liability ada, di financial risk juga ada, namanya placing slip. Nah, placing slip yang kita buat itu akan kita tempatkan ke perusahaan asuransi, placing ke perusahaan asuransi, placement disebutnya. Nah, proses yang dilakukan oleh asuransi setelah menerima data-data dari kita, informasi kita, disebutnya namanya underwriting. Kita sering mendengar, oh masih di UE. Nah, UE itu underwriting, ya, namanya underwriting. Orang yang melakukan tugas itu namanya underwriter. Oke. Ya, kenapa kita perlu menyajikan informasi yang terbaik, yang lengkap kepada perusahaan asuransi? Tujuannya adalah untuk agar mereka mudah melakukan underwriting proses, melakukan tugas analisanya, ya. Bahwa kita perlu mengumpulkan data selengkap-lengkapnya sehingga itu memudahkan para underwriter untuk mengambil keputusan. Apakah mereka akan menjamin risiko ini, ataukah mereka akan menolak, atau mereka akan mau mengambil risiko ini tapi dengan permintaan-permintaan khusus, persyaratan-persyaratan khusus, pembatasan khusus. Nah, saya rasa kalau yang sudah melakukan placement biasanya akan diterima coret-coret, angkanya diganti, dirubah, ya kan? Nah, itu adalah tugasnya underwriter, dilakukan oleh underwriternya perusahaan asuransi. Oke. Nah, semakin lengkap informasi yang kita berikan, itu semakin bagus bagi underwriter. Semakin mudah mereka melakukan tugasnya, semakin pasti mereka memberi penawarannya. Ya. Kalau misalnya underwriting informasinya lengkap dan risiko yang bagus, nah kita berpeluang untuk mendapatkan tarif premi yang kompetitif, yang lebih bagus, yang lebih bersaing. Ya. Jadi teman-teman, tugas kita sebagai broker adalah melengkapi data-data yang diperlukan oleh orang underwriter, para underwriter perusahaan selengkap-lengkapnya. Jadi mengurangi bolak-balik pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau kita sudah kirim placing slip-nya lengkap dengan survei report, detail mengenai yang diasuransikan, apakah gedungnya, apakah alatnya, apakah kargo yang diangkut,
lengkap semua kapalnya, jenis barangnya, jumlahnya dan sebagainya, itu sangat memudahkan bagi asuransi. Nah, itulah yang membedakan kita sebagai broker dengan non-broker. Besar kemungkinan non-broker, mungkin agen atau yang direct, itu mereka tidak punya pengetahuan yang lengkap seberapa banyak informasi yang diperlukan, sehingga itu bisa meyakinkan underwriter untuk memberikan backupnya. Ya, semakin cepat semakin lengkap data kita, asuransi akan semakin cepat memberikan keputusan. Ya, jadi teman-teman, sama kalau di surat tidak menggaransi, biasanya itu konfirmasi paling lama 3 hari setelah dokumen lengkap, kan istilahnya seperti itu. Artinya semua dokumen yang diperlukan, kopi kontrak, surat-surat izin perusahaan, pengamanan kerja, laporan keuangan lengkap, asuransi akan memberikan konfirmasi paling lama 3 hari. Nah, harusnya demikian juga di asuransi general. Kalau kita lengkap, semakin lengkap, maka jaminannya konfirmasi akan cepat. Nah, kualitas information yang menunjukkan kualitas perusahaan broker asuransinya. Jadi teman-teman, kembali lagi, di modern insurance broker itu kualitas informasi yang kita berikan. Jadi selengkap mungkin. Jadi spesifikasi kita sudah lengkap, dilengkapi lagi lampiran-lampirannya. Nah, saya tahu tantangannya bagi teman-teman di marketing itu ketika meminta informasi tambahan ke klien. Ada yang bisa, ada yang cepat, ada yang tidak. Nah, tipsnya adalah kalau informasi itu sifatnya umum, general, dan bisa diakses di internet, kita cari aja. Misalnya asuransi, itu boleh nggak ada speknya, alat beratnya yang tipe itu. Nah, kalau minta ke klien, waduh, cari dulu ya, mana itu waktu itu, bagian purchasing belinya mana-mana. Nah, kalau itu ada, kenapa kita nggak buka aja di internet? Spek namanya, engine number description, oh tipenya itu, ini loh mbak. Itu ada nggak alamat persisnya di situ, lokasinya, mbak, telepon lagi. Udah, saya buka pakai Google Map, screenshot, apply. Ya. Jadi teman-teman, ingat loh, informasi itu diperlukan, tapi klien biasanya bukan kurang berkenan, kurang menganggap informasi yang diperlukan itu sudah cukup. Nah, itu teknik kita. Jadi, jika ada informasi itu umum ada, atau kita pernah punya informasi seperti itu, udah gunakan informasi itu saja ke asuransi, kecuali hal-hal yang baru. Mbak, ini kontrak yang barunya ada nggak? Waduh, kontraknya masih draft. Nggak apa-apa deh mbak, draftnya dulu, nanti kalau yang sudah sign, baru kita lengkapi misalnya. Jadi teman-teman, informasi harus lengkap, karena asuransi akan mengambil keputusan lengkap. Kalau tidak lengkap, kita bantu asuransi membuka pikiran, silakan, ini informasinya ada di sini, websitenya dikasih dan sebagainya supaya mereka underwrite. Oke, itu teman-teman, kenapa kita perlu melengkapi informasi tentang risiko-risiko yang ingin diasuransikan supaya proses underwritingnya oleh underwriter mudah dan keputusannya cepat. Oke, next. Oke, definition of insurance underwriting. Ini kita paham. Jadi ini berlaku di mana-mana. Jadi kalau kita ada di industri asuransi, maka definisi ini berlaku. Underwriting asuransi adalah cara perusahaan asuransi mengevaluasi suatu risiko yang ditawarkan. Jadi perusahaan asuransi itu tidak serta-merta ambil semua risiko yang ditawarkan. Ya. Mereka akan evaluasi. Ada risiko bagus, tidak bagus, atau yang mereka sukai atau tidak sukai, dan itu mereka menseleksinya melakukan evaluasi dengan sistem underwriting. Underwriting membantu perusahaan asuransi untuk memutuskan apakah akan memberikan jaminan kepada seseorang atau bisnis atau tidak. Ya, jadi ini ada proses penawaran dan penolakan. Kalau asuransi setuju, maka tugas kita sebagai broker adalah bagaimana kita bisa menyajikan informasi yang lengkap kepada underwriter perusahaan asuransi, dan itu membuat mereka tertarik dan mau. Ya, kebanyakan kalau asuransi, pengalaman kita, kalau asuransi ragu-ragu, mereka bilang ya udah deh, karena hubungan baik dengan kita, mereka saya ambil 5% aja, 10%, karena mereka ragu sebetulnya.
Tapi kalau informasinya lengkap, mungkin dia akan ambil lebih besar dari seperti itu. Oke? Nah, itu underwriting. Who are the underwriters? Nah, siapakah underwriters itu? Jadi perusahaan-perusahaan asuransi, teman-teman, di dalam perusahaan asuransi itu ada satu divisi namanya underwriting division. Ya, ada marketing customer service yang kita kenal banyak. Sementara underwriting division ini kebanyakan kita nggak kenal. Dan beberapa asuransi ada yang menutup bagi kita akses untuk bicara dengan underwriter, tapi ada yang mereka juga kadang-kadang bisa. Nah, underwriters adalah seorang profesional, mereka ahli dan terlatih yang melakukan proses underwriting, yaitu untuk menghasilkan keuntungan. Oke, ini rahasia dapurnya perusahaan asuransi dari underwriter, Jadi perusahaan asuransi akan menghasilkan untung jika mereka mempunyai underwriters yang ahli. Ahli dalam bukan menolak asuransi, tapi dalam mengelola risiko-risikonya. Mereka akan mengkombinasikan ada risiko yang bagus dengan yang tidak bagus, risiko yang tinggi dengan yang rendah, klien baik yang tidak baik, dan sebagainya. Mereka akan melakukan. Dan mereka itu rata-rata mempunyai keahlian khusus. Bahkan perusahaan asuransi mempunyai standar sendiri. Mereka misalnya punya sertifikat A2IK, A3IK. Ini ada pendidikan khusus di bidang asuransi. Dan itu tidak mudah. Ya, tidak mudah. Mereka harus bertahun-tahun mengikuti ini. Di Indonesia, kalau tidak salah, A3 itu mengacu kepada Chartered Insurance CI, Chartered Insurance Institute dari London, yang diajarkan di Indonesia. Jadi pengetahuan mereka sangat luas, ya. Atau juga mengambil ANZIF, Australia New Zealand Insurance Fellowship, CI, AAMI, dan lain. Mereka bersertifikasi dan mereka melakukan latihan. Nah, itulah kita broker juga harus bisa mengimbangi underwriter ini. Kemampuan mereka menganalisa risiko harus diimbangin oleh broker asuransi yang bisa meyakinkan mereka untuk menerima risiko, menjelaskan risikonya, mempresentasikan risikonya, description-nya, penjelasannya, dan sebagainya. Jadi teman-teman, itu underwriter. Nah, sederhananya sedikit, kenapa sih disebutnya underwriter? Ya. Sejarahnya, kembali ke Lloyd's of London. Jadi zamannya di awal asuransi itu sudah ada yang model namanya placing slip, seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, placing slip itu yang kita buat, seperti yang kita buat placing slip itu kalau asuransi mau, mereka tulis namanya right. Jadi istilahnya di London itu mereka right. Jadi right itu bukan accept, sebenarnya menerima. Oke, saya right 10%, I right 10%, Lloyd's right 10%. Nah, contohnya seperti itu. Jadi di placing slip kita di belakang kan ada confirmation acceptance. Nah, itu sebenarnya istilahnya di situ, right. Mereka tanda tangan. Jadi kalau misalnya kok insurance banyak, nah itu seperti ini. Ya. Jadi di right di belakang itu namanya underwrite, writer. Sebenarnya underwriter. Ada slipnya, ada nama dan tantangannya. Itu namanya underwriter. Jadi itu dasar pemikirannya. Sekarang di mana-mana istilahnya adalah underwriters. Oke, how can underwriters generate profit? Oke, jadi teman-teman, perusahaan asuransi itu mengharapkan untung. Tapi bukan perusahaan asuransi aja, semua perusahaan pasti menginginkan ada keuntungan. Kita sebenarnya punya keuntungan, semua perusahaan ingin untung, asuransi juga ingin untung. Nah, lalu orang berpikir, kalau asuransi ingin untung, berarti nggak mau bayar klaim dong? Not at all. Kemampuan asuransi itu dinilai bagaimana mereka mengelola risiko. Klaim terjadi, banyak klaim terjadi, kan? Bahkan ada loss ratio atau apa yang berlaku umum di industri asuransi, klaim itu bisa terjadi. Kalau klaimnya sampai 60%, berarti itu tinggi. Kenapa? 60% dari premi ini sebenarnya itu loss ratio. Kalau di bawah 60% itu wajar. Jadi memang nggak semua, ada 40% yang dari premi itu yang tidak habis untuk bayar klaim. Nah, 40% apa? Bayar komisi agen, bayar komisi kita, bayar pegawainya orang asuransi, bayar biaya iuran dan lain-lain. Terus untungannya perusahaan. Itu. Lalu apa untungnya buat nasabah? Ya nasabah terlindungi. Yang 60% itu kan klaim dibayar. Pembayaran klaim. Jadi kalau klaim ada 10 miliar dibayar. Kalau ada perusahaan asuransi punya pendapatannya misalnya 1 triliun 1 tahun,
lalu 60%-nya klaim, dia membayar 600 juta klaim, banyak itu. Ya, tapi kan tidak semua klaim. Jadi tidak semua klien itu klaim, tapi tetap perlu asuransi negara. Oke, itu pertama, profit. Jadi pertama yang dilakukan underwriter adalah supaya menguntungkan adalah mereka berhati-hati dalam menentukan apakah akan menerima atau risiko atau tidak. Makanya selalu buat yang placing, selalu asuransi akan bilang, oh saya nggak berminat atau bagaimana. Kedua, melakukan syarat dan ketentuan secara prudent. Makanya, oh ini kalau perluasan seperti ini kita nggak bisa. Kalau bisanya cuma sekian, deductible-nya segini atau segini, ya. Saya rasa bagi yang udah placing itu akan terlihat di situ coret-coret dari asuransi. Nah itu sebenarnya mereka sedang melakukan prudent. Nah apakah kita terima dengan perbaikan konselor atau kita negosiasi balik? Kemudian yang mereka lakukan adalah dalam reasuransi. Ingat kemarin kita sudah bicara bahwa setiap perusahaan asuransi pasti melakukan reasuransi. Nah bagaimana mereka profit? Mereka akan berhati-hati dalam melakukan reasuransi. Biasanya kalau resikonya rendah dan ini mungkin mereka akan tahan lebih banyak. Kenapa? Karena potensi kejadiannya kurang. Ya. Sedangkan kalau risiko lebih tinggi, mungkin mereka akan sebar reasuransinya. Risikonya tidak terlalu banyak mereka. Nah, 3 kombinasi ini yang dilakukan oleh perusahaan asuransi supaya mereka profit. Oke, ini the rules-nya, peraturannya. The bigger the risk, the bigger the premium. Oke. Nah, cara asuransi adalah mengenai keuntungan. Kalau resikonya besar, maka preminya juga tinggi. Ya, maka mereka bilang kalau ini kita nggak bisa, kalau itu bisa, kalau ini preminya sekian, kalau preminya segitu. Berdasarkan evaluasi risiko ini, underwriter menghitung premi yang memadai untuk polis asuransinya. Nah, dengan data-data yang kita kirim, placing slip, data-data itu mereka menghitung risikonya. Nah, kemudian premi yang memadai harus menghasilkan keuntungan sekaligus menutupi kerugian dan pengeluaran bisnis yang diantisipasi. Jadi cara mereka itu sudah ada perhitungannya, loss ratio perhitungannya, kemudian mereka tambahkan dengan biaya operasional dan keuntungan. Ketiga, polis dengan potensi kerugian yang lebih tinggi atau risiko yang lebih tinggi diberikan premi yang lebih tinggi dibandingkan dengan polis berisiko rendah dan bertanggungan asuransi yang sama. Oke, mereka akan tetap terima, tapi preminya agak tinggi. Ya, risikonya tinggi, preminya agak tinggi. Gitu. Mereka terima. Oke.